Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube saya. Ya, teman-teman, di sini agak beda ya karena udah lama saya nggak membahas tentang perihal hukum ya. Ya, jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok Bapak ini kadang-kadang dia tentang perbankan, terus juga tentang hukum. Ya, memang saya kerja di Bank BRI ya. Saya juga kebetulan aktif di pengacara, jadi dua-duanya jalan semua gitu. Tapi kalau yang pengacara ya hanya sampingan aja, karena aktivitas lebih banyak di Bank BRI itu, karena kan mengikat. Kalau pengacara kan dia nggak memikat, nggak mengikat ya maksudnya ya. Nah, sini saya ingin membahas tentang ini ya, arisan bodong. Arisan bodong. Nah, kemarin di Sungai Lilin tepatnya itu ramai sekali ya tentang arisan bodong. Itu arisan bodong tuh apa? Jadi banyak yang di sana yang oknum ya. Jadi dia mengajak yang lainnya untuk pasang arisan. Jadi misal si A pasang 10 juta arisan, nanti bulan depan dapatnya 20 juta, kan nggak masuk akal ya gitu ya. Cuma itu mungkin hanya ininya aja, modusnya aja ya. Modusnya kebanyakan kayak gitu. Ada juga yang modusnya investasi, misal si A tadi diiming-imingi pasang 100 juta, nanti dapat bagi hasil investasi ke dia, nanti tiap bulan dapatnya 20 juta misal, atau 10 juta. Itu modusnya kayak gitu ya. Jadi selain yang itu tadi, ada dua tadi modusnya kayak gitu. Jadi selain pasang 10 dapat 20, ada juga yang modusnya investasi tadi, pasang 100 tiap bulan dapat 10 juta gitu. Uang tetap masih utuh ya, gimana nggak tergiur kan? Pasti masyarakat tergiur, apalagi pas yang pertama itu, orang yang pertama itu dikasih menang, dikasih dulu. Jadi dikasih dulu, nanti kan dia ngajak yang lainnya, ngajak saudaranya, diajak semuanya lah gitu. Jadi tadinya satu itu jadi banyak gitu. Tadinya satu korbannya, tiba-tiba jadi banyak, ngajak lagi gitu. Dan juga mereka tuh memperbanyak sayapnya itu, ada resellernya juga. Misal si A resellernya kaki-kakinya gitu ya ditambah, misal saya nanti kaki-kakinya tambah 4 5 di bawah saya. Jadi yang 5 ini tadi nyetornya ke saya, sedangkan yang pasang ke mereka taunya kan dengan mereka gitu ya. Nah, ini kemarin kasusnya di Sungai Lilin ya, banyak gitu ya. Saya juga kebetulan kemarin nanganin hampir 30 klien ya yang korban. Ada juga yang reseller saya pegang kemarin 1 2 3 4 hampir ya, 4 reseller. Kalau korban hampir 30-an kemarin, tepatnya di Sungai Lilin, Musi Banyu Asin. Nah, itu sangat heboh sekali ya, heboh sekali. Dan banyak juga terima kasih kepada kinerja Polri ya, walaupun ini tetap yang ininya tertangkap ya, sudah dihukum. Ada juga yang belum juga ada mungkin kurang bukti atau gimana ya, masih kurang tahu juga. Kalau nggak salah udah 4 ininya, agen arisan bodong itu udah ditangkap, udah di penjara. Nah, di sini kita ngebahasnya bisa nggak itu ya, kalau kita ngelapor, karena kebanyakan masyarakat ini kan takut gitu kan, takut melapor. Pak, ya contohnya yang klien saya tadi, ketika saya saya tawarkan gitu ya untuk
gimana kalau kita ngelapor gitu ya. Nah, mereka kadang takutnya tuh takut uang mereka itu nggak kembali. Ya padahal ya memang nggak kembali, memang orang itu memang udah nggak ada gitu kan, udah nggak ada performa loannya tuh, udah nggak ada uangnya tuh gitu. Jadi kebanyakan mereka tuh awal-awal takut pada saat kita ajak melapor ke pihak yang berwajib, itu takut. Kita juga ada upaya-upaya penagihan, ada upaya mediasi, ya tetap nggak berhasil. Ya memang uang nggak ada, mau gimana lagi kan, itu ya tinggal ya hukum aja yang bicara kan gitu. Nah itu yang menariknya di sini, pidananya di mana gitu kan. Nah pidananya kalau ya mereka kan beranggapan ya kita suka sama suka pak, nggak ada unsur paksaan itu ini segala macam. Ya tetap saja namanya kita mengiming-imingi orang, dengan misal hasil, dengan ya dengan rayuan itu tadi, dengan begitu sampean masukin ke saya sekian ratus juta, nanti tiap bulan dapat sekian. Nah, itu udah masuk ke iming-iming, itu udah masuk ke iming-iming, udah masuk ke pasal penipuan 378 KUHP. Nah terus uangnya nggak ada, misal uangnya udah, nah itu masuk juga ke pasal 372, itu penggelapan. Jadi penipuan dan penggelapan. Nah, penipuan dan penggelapan itu kenapa satu paket ya, karena uangnya udah nggak ada, uang yang ditanam si klien tadi tuh udah nggak ada. Nah makanya itu namanya apa namanya penggelapan tadi namanya. Kecuali kalau uangnya ada kan berarti penipuannya aja, yang penggelapannya itu nggak dimasukkan gitu ya. Jadi hati-hati kepada ibu-ibu, baik ya sosial, ibu-ibu sosialita dimanapun berada ya. Ya mungkin bukan di ini aja, bukan di Sungai Lilin aja, di seluruh Indonesia ya banyak modus kayak gitu ya, modus arisan bodong. Ada yang investasi, ada yang apa ya, mereka pertamanya ya banyak ya, bukan arisan aja, ada madu kelenceng, ada ikan lele, itu ikan lele apa tuh namanya, kemitraan ya. Nah jadi selain arisan tuh banyak modus-modus seperti itu. Ada yang investasi ke, misal dia sawit, dia toke sawit, jadi ngajak-ngajak orang untuk investasi di bisnisnya dia dengan iming-iming nanti tiap bulan kamu dapat sekian persen dari fee-nya itu tadi. Itu banyak ya. Jadi sangat hati-hati kepada ya nasabah-nasabah saya khususnya yang sudah subscribe di sini, ataupun kepada orang lain yang belum pernah ya, belum pernah. Nah itu hati-hati dengan arisan bodong ini, karena bukan hanya di kota kita aja, jadi udah menyebar kemana-mana, itu udah ke Jawa Timur, udah Kalimantan, udah banyak saya lihat di berita ya. Modusnya kayak gitu-gitu aja, modusnya ya arisan, investasi, ya gitu-gitu aja modusnya. Nah gitu. Nah sedangkan pasal yang ditetapkan itu pasal 378, hanya 5 tahun penjara. Nah banyak juga yang bertanya, Pak gimana itu kok penipuannya beratus-ratus juta, kok hanya di ini hanya di hukum cuma 5 tahun. Kan banyak yang nanya kepada saya kayak gitu. Alangkah tidak adilnya negara kita kalau misal penipuannya banyak orang, ratus-ratusan juta, ada yang hampir miliaran ya, tapi dihukumnya cuma 5 tahun, belum PB kan, pembebasan bersyarat, belum lain-lain. Alangkah enak mereka. Nah itu ada yang nanya, itu kalau satu orang yang apa namanya melapor ya. Nah kalau misal banyak orang semuanya melapor, misal satu pasal itu 5 tahun, kalau misal 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang kan gitu. Jadi kebanyakan mereka ini kan malas untuk melapor ke pihak yang berwajib. Itu alasannya ribet lah, repot ini itu segala macem. Ya namanya mungkin di Indonesia ya agak ini juga, mereka mau ngelapor juga gimana, repot.
ditanya ini tanya itu, syarat ini syarat itu, ya mungkin mereka juga agak ini ya, agak ya mengikhlaskan aja lah, namanya masyarakat biasa tuh kebanyakan kayak gitu, udahlah Pak saya ikhlas aja ini ya, kayak gitu. Jadi mungkin bisa dipetik aja hikmahnya, pelajarannya. Jadi hati-hati kepada nasabah. Saya juga banyak pinjam di bank sekian puluh juta dipasangin ke arisan, akhirnya apa? Akhirnya ketipu. Sedangkan di bank ini kan ada jaminan, ada yang rumah, ada yang kebun. Nah akhirnya ya tiap bulan dia ngangsur, padahal uangnya udah ditipu oleh orang lain gitu kan, kasihan juga. Kalau misalnya jangka waktunya 3 tahun, ya sakitnya itu selama 3 tahun itu tadi, ingat lagi kan, seperti itu. Jadi hati-hati kepada nasabah saya juga. Kalau misal ada yang mengiming-imingi mau apa itu, ya jangan ya, jangan. Jadi ya lebih baik pakai usaha sendiri aja, apa ngembangin usaha kita. Kalau misal dia tani karet, ya dipupuk karetnya, tani sawit ditambahin lagi, atau misal apa warung, dikedain warungnya, atau misal usaha apa mie ayam apa tambah lagi cabangnya, kan puas. Walaupun kita gak berhasil, tapi kalau kita sudah mencoba bahwa apa usaha untuk mengembangkan usaha kita, walaupun gagal kan tetap puas. Walaupun kita ngangsur setiap bulan, ya kita puas gitu, daripada kita minjam di bank dipasangkan ke kayak itu, tahu-tahu kena tipu. Nah kan 3 tahun, misalnya jangka waktunya 3 tahun, ya sakitnya selama 3 tahun itu gitu kan, kasihan juga gitu ya. Nah dan juga ya kepada korban itu jangan takut untuk melapor ke kepolisian, pihak yang berwajib, karena negara kita kan negara hukum. Jadi jangan takut saya melapor ini itu pinta ini itu, enggak ada. Untuk pelaporan itu gratis ya, nggak dikenakan biaya. Silakan dibaca pasal-pasal, atau misalnya nggak tahu di YouTube kan banyak gimana cara untuk melaporkan. Gimana kan nggak semuanya semua kasus itu kita laporkan langsung ke sel, enggak. Nanti kan ada tahapan-tahapannya, ada restorasi justice namanya kan. Kalau misal kasusnya itu tidak terlalu berat, ya pihak kepolisian atau pihak kejaksaan tidak langsung menghukum atau tidak langsung berkasnya naik, itu pasti restorasi justice dulu. Restorasi justice itu apa? Restorasi justice itu mediasi dulu ya, mediasi antara kedua belah pihak itu. Kalau misal kedua belah pihak damai, ya sudah, tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya gitu. Nanti kan dipilih-pilih juga sama pihak kepolisian, itu dipilih-pilih juga. Kalau misal berkasnya bisa naik, ya dinaikkan, tapi kalau enggak ya itu tadi, restorasi justice. Itu yang pertama ya, arisan bodong. Dan ada juga dari 30 klien saya tuh ada juga yang berhasil, begitu penagihan dibayar, ada yang dibayar sebagian, ada yang dicicil ya. Banyak. Ada juga yang memang nggak dapat apa-apa, kasihan, tragis memang. Ada juga ya dijanji-janjikan sampai orangnya lari ya gitu. Jadi kasihan lah, intinya saya juga kasihan gitu pada korban-korban, jangan sampai ada korban selanjutnya. Itu yang masalah arisan bodong ya. Yang reseller juga saya ada megang ya, mereka tahunya ke reseller itu tadi, padahal dia juga setor ke yang di atas tadi kan, setor ke bosnya yang kabur tadi, bos agen yang arisan tadi. Nah sedangkan mereka ini tahunya dengan si reseller itu tadi. Malahan ada banyak, ada mungkin di bawah dia tuh 30 orang atau 40 orang gitu ya. Nah mereka kan ngejaring-jaringnya ke beliau tadi, padahal beliau ini si reseller tadi ngasih uangnya ke atas gitu kan. Nah itu kasihan juga, sampai-sampai rumahnya dijarah orang, segala macam harta bendanya diambil oleh orang. Ada juga yang kayak gitu. Padahal kalau dari segi ya emang kalau dari segi hukum tetap dia salah, tetap dia juga ikut ya. Tapi kalau dari kemanusiaan kan sudah nggak ini, karena ya dia juga korban gitu kan. Ya cuma ya namanya hukum, ya mereka taunya dengan si reseller tadi pasangnya kan kayak gitu. Nah itu
Itu pasal arisan bodong. Nah, ada juga yang kedua itu kolam lele ya, kolam ikan lele. Nah, kolam ikan lele itu modusnya kayak gimana ya? Modusnya macam-macam itu tadi. Jadi pertama dia tuh ada kolam lele 1 2 3 4 5 ya, yang bulat itu, yang pakai apa namanya, yang pakai terpal itu, pakai besi, pakai terpal yang bulat itu. Jadi 1 2 3 4 5, pertamanya dia tuh buatnya 5 5 15 lah, 3 ini. Nanti kalau ada orang yang mau ini, yang mau apa, ikut gabung, alasan mereka kan kemitraan, jadi tunjukinnya, misal saya pasang, saya ikut gabung dengan mereka. Jadi satu kolamnya itu 8 juta pertama. Jadi 8 juta. Nah, ini katanya kolam saya, misal kolam satu ini kolam saya dengan harga itu tadi, dengan harga 8 juta tadi. Nah, tiap bulan saya akan mendapatkan sebesar 800.000. Itu selama 3 tahun. Kan pikiran kita kan untung, wah, 10 juta per bulannya aja udah 800, udah 8 kali 3 aja 24, udah 24 juta kan. Nah, selama 3 tahun itu, nah nanti tiap bulan saya dapat, pertama saya dapat 800, padahal uang saya udah masuk nih 10 juta, 8 juta, maaf, yang pertama 8 juta ya, masuk, udah masuk 8 juta. Jadi tiap bulan saya dapat 800. Otomatis saya infoin dong ke teman-teman saya, ke saudara saya, oh itu ikut saya aja tiap bulan dapat 800. Ini saya udah jalan 1 bulan dapat terus. Nanti bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan sampai 1 tahun itu dia dapat terus, saya tuh dapat terus gitu kan. Nah, otomatis kan saya ngajak ke yang lain, ayo ikut saya aja udah ini loh, udah ikut setahun, alhamdulillah lancar, tiap bulan saya dapat 800. Nah, jadi yang lain ikut semua. Tahan ada yang minjem di bank tadi ya, termasuk ada nasabah-nasabah saya 3 atau 4 orang atau 5 orang gitu ya. Itu ada yang tergiur. Lalu saya udah kasih saran, Pak, jangan gitu kan. Ya namanya ini kan tetap mereka ikut gitu kan. Jadi apa yang terjadi? Jadi setelah 1 tahun, begitu saya juga yakin, oh saya berhasil ini kan, setahun saya udah dapat sekian. Nah, saya tambah lagi, tahan, saya gade-gadekan apa, gadekan rumah saya, gadekan kebun saya, ada yang termasuk bank, ada juga yang enggak ya, ada yang pribadi juga gade-gade, ada yang minjem uang lah segala macam. Nah, pintarnya mereka, yang pertama kali diambil itu tokoh-tokoh masyarakat seperti kiai, seperti tokoh pemuda, ya tokoh-tokoh lah yang di situ tuh yang dituakan gitu kan. Nah, jadi otomatis masyarakat yang lain ya mereka nggak ada takut, mereka enjoy aja. Oh, bapak itu aja ikut, pak ustadz itu aja ikut misalkan, atau bapak haji itu aja ikut misal, atau bapak ini kan, mereka kan yang ngambilnya yang tokoh-tokoh masyarakat tadi yang dikenal gitu kan. Jadi mereka tuh tidak was-was yang lainnya gitu, ah bapak itu aja ikut. Nah, kayak gitu iming-iming mereka. Nah, begitu ikut semua, jadi satu kolam ini misal saya punya, saya yang kolam ini, nanti ada yang ke situ lagi mau nanam saham lagi, ditunjukinnya yang itu aja kolamnya tuh, nggak nambah 15 saja, itu aja kolamnya, sedangkan orang ini kan terus masuk masuk terus. Jadi sebenarnya mereka tuh muter-muterkan uang itu aja, yang untuk pembayaran yang ke saya tiap bulan sekian tuh muterinnya dari situlah, dari yang masuk baru tadi. Nah, kayak gitu contohnya itu. Jadi ya akhirnya begitu sudah jalan 2 tahun, udah banyak yang pasang, meledak, ya mereka kabur ya. Mereka ribut yang di bawah tadi kan. Nah, kemana uang saya tuh ini? Tahu-tahu ya itu tadi penipuan. Pada saat kita telusuri, kita ini itu PT-nya memang tidak ada izin, ilegal juga PT-nya, PT ilegal. Yang kedua juga ya itu tadi namanya musibah tadi mungkin kan, orangnya tahu-tahu pada saat ditelusuri yang punyanya orang Cina, ada juga yang, maaf ya tidak ini ya, maksudnya itu orang etnis Cina ya, dianya udah kabur kemana, ke Singapura, ada yang kemana gitu kan. Nah, berarti bukan orang pribumi, jadi orang dari luar gitu kan, kayak gitu ya. Tahu-tahu
mereka kena tipu. Sedangkan mereka yang ngambilnya tuh yang kiai-kiai, yang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat Islam ya khususnya ya kebanyakan, karena di kita mayoritas Islam gitu. Jadi yang lainnya tuh pada ikut, padahal yang punyanya bukan orang Islam gitu kan, kayak gitu. Banyak kan udah kabur, termasuk yang madu. Yang madu ini beda lagi. Kalau yang madu itu modusnya dia bukan ini ya. Kalau yang madu itu bukan ini. Jadi kalau madu itu dia kayak inilah, kayak sangkar madu itu satu, misal 2, 3, 4. Jadi satu lemari itu 1.200.000. Jadi kalau saya pasang misal 10, ya punya saya 10 gitu kan. Nah tiap satunya tuh, satu ekor lemari itu kan 1.200.000 pasang, jadi 300 dapatnya tiap bulan. Ya gimana nggak tergiur saya kalau misal pasang 10, 300 kali 10 3 juta. Sedangkan saya pasang hanya kalau 10 berarti 12 juta. Kalau hitungannya kan 4 bulan kita udah balik modal kayak gitu kan. Sudah 4 bulan udah balik modal. Nanti 2 tahun sekiannya untung terus kan. Kan itu kontraknya 3 tahun. Jadi kalau kita pasang satu peti atau satu lemari itu, satu petinya itu 1.200.000. Nah kalau kita tiap bulannya dapat kita 300 selama 3 tahun. Berarti kalau hitungan kita kan 4 bulan udah balik kan duit kita yang 1.200.000 tadi. Nanti kesananya untung kan gitu kalau pikiran ininya kan. Kalau pikiran tadi kita tuh kayak hipnotis kayak gitu kan. Nah tahu-tahu sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia udah pada kabur. Karena udah banyak tadi kan, udah banyak pengikutnya tadi. Keuntungan mereka juga udah banyak. Ya sudah mereka kabur. Ya akhirnya kena tipu kan kayak gitu. Nah, banyak ya, jadi modusnya kayak gitu. Banyak kemarin kasus-kasus yang berada di khususnya di Kecamatan Sungai Lilin ya, Kabupaten Musi Banyuasin yang saya tangani itu seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman semuanya, untuk subscriber saya, baik nasabah saya, baik klien saya, karena ya kebanyakan klien saya tadi ya itu tadi tergiur tadi, padahal mereka juga bukan dari kalangan orang menengah ke bawah ya, ada juga yang pegawai PT ya, termasuk orang-orang berpendidikan lah kebanyakan gitu kan ya. Namanya itu tadi terbuai mungkin terhipnotis tadi karena diiming-imingi keuntungan tadi ya, diiming-imingi keuntungan karena pertamanya dikasih dapat dulu ya, mau gimana lagi. Jadi ya terus gitu kan, ikut ya akhirnya ya kayak gitu. Itu jadi ya ini bisa dijadikan pelajaran ya untuk teman-teman, untuk klien saya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, tante-tante. Jangan sampai tergiur ke arisan bodong atau yang nawar-nawar investasi, baik itu kolam ikan lele, kolam apa lagi itu, madu kelenceng, investasi, main minyak, main apa itu jangan. Lebih baik uang kita kita tabungkan di bank, kita depositokan aman ya, aman. Atau kita ini kan ke usaha kita, beli kebun sawit 2 hektar, tiap 2 minggu panen terus, masuk kan, nggak ada ruginya. Nanti kita jual lagi, harganya semakin tahun semakin tinggi gitu. Jadi enakan kita beli kebun atau deposito kalau ada uang kan, atau bisa juga nabung ke emas kan, kalau dolar naik dia ikut naik juga emas batangan ya itu. Jadi jangan sampai kita terbuai oleh rayuan atau ya itu penipuan yang sangat menggiurkan ya, dengan iming-iming itu tadi keuntungan yang sekian persen yang tidak masuk di akal, karena bank aja hanya 3,5% itu paling tinggi ya untuk deposito. Nah ini sampai 50%, kita pasang 10 juta balik 20 juta, berarti
udah 100% kan kayak gitu keuntungannya. Sedangkan bank aja tabungannya hanya 3,5% untuk deposito, kan sangat jauh sekali ya gitu. Jadi ya hati-hati kepada klien saya, nasabah-nasabah saya, baik klien di kantor hukum saya, baik nasabah saya di Bank BRI, itu hati-hati ya, baik keluarga saya, adik-adik saya, teman-teman saya, subscriber saya yang ada di YouTube ini yang menonton video ini, tolong berhati-hati agar tidak terjerumus atau tidak termakan oleh rayuan-rayuan penipuan yang sangat menggiurkan tadi itu. Jadi kalau ada uang, enakan ditabung di bank atau deposito atau beli kebun, atau ini lagi buka usaha lagi. Kalau ada usaha lain buka usaha lagi, atau beli emas batangan. Nanti tiap tahun kan kalau ada uang dingin ya itu aja masukin aja, beliin aja ke emas batangan atau deposito kan gitu. Jadi uang kita tetap, tapi kita ngambil yang ininya aja, yang keuntungannya aja kan kayak gitu. Itu kalau untuk usaha juga kan nanti berkembang lagi usahanya itu kan, bisa buka lagi kan seperti itu. Jadi jangan mendiamkan uang juga ya, tidak boleh mendiamkan uang. Jadi harus uang yang berinvestasi. Ya bukan kita yang cari uang, tapi uang yang nyari kita kan, seperti itu istilah ininya kan. Itu mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya ini seolah-olah bukan saya pamer atau bukan saya apa, tapi ini murni kepedulian saya kepada baik nasabah-nasabah saya, baik klien-klien saya yang sudah tertipu kemarin. Kita juga sudah berusaha, ya mohon maaf kalau memang hasilnya ada yang memuaskan, ada juga yang tidak. Ya kita namanya manusia hanya bisa berusaha, tetap hasilnya Allah yang menentukan kan seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin banyak reseller yang udah selesai dengan ininya ya, dengan bawah-bawahannya udah alhamdulillah kita selesaikan, kita kumpulkan, kita mufakat, kita mediasikan. Alhamdulillah banyak yang selesai ya. Yang kecil-kecil mungkin udah diselesaikan, tinggal yang besar-besar ya itu silakan di ini lagi, dikompromikan lagi ke agennya ya, agen arisannya gitu. Dan ada juga yang sudah masuk ke penjara, ada juga itu kan. Ya mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi subscriber saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.